Kita ke materi. Ayo mengamati. Nah, ini adalah sebuah gambar yang ada di ruang kelas. Di sini ada jendela, kemudian di atasnya ada jam dinding. Pada saat pembelajaran sedang berlangsung, pandangan kalian kadangkala melihat jam dinding yang ada di kelasmu. Muncul di benak kalian, jam berapa sekarang? Kurang berapa menit lagi ya istirahatnya? Edo melihat jam dinding menunjukkan pukul 9. Membentuk sudut terkecil berapakah antara jarum pendek dan jarum panjang pada pukul 9? Temukan jawabanmu setelah mempelajari materi pengukuran sudut ini. Sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah sinar garis lurus yang mempunyai titik pangkal sama. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini ada dua buah sinar garis lurus. Yang pertama yang ke atas ini, ya. Kemudian yang kedua yang ke kanan. Titik ini, pertemuan antara kedua sinar garis lurus itu disebut sebagai titik pangkal atau titik sudutnya. Nah, sudut itu adalah ruang antara dua buah sinar garis lurus. Jadi yang sebelah sini, yang ada di tengah-tengah sini. Jadi ruang ini ya, dikasih simbol seperti ini. Ini disebut sebagai sudut. Pengukuran sudut dalam satuan baku merupakan pengukuran sudut yang hasilnya menggunakan satuan derajat dan menggunakan busur derajat. Satuannya itu adalah derajatnya. Kemudian untuk mengukur sudut kita menggunakan busur derajat. Seperti apa gambarnya? Seperti ini ya. Di sini ada dua buah angka-angka ya, susunan angka-angka yang atas ini. Dari yang terkecil yang sebelah kiri 0, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya sampai 180 dari sebelah kanan. Ini menunjukkan derajatnya ya. Kemudian dari sebelah kanan nolnya di sebelah kanan ini yang bagian dalam 0, 10, 20, 30, 40 dan seterusnya sampai 180 derajat. Nah, cara mengukurnya nanti bagaimana akan kakak jelaskan. Satuan baku dari pengukuran sudut adalah derajat yang dilapangkan dengan 0 atau titik 0 ini ya. Ada 0 di atas. Misalkan ini 30, ada 0-nya di atas kecil sini. Ini dibaca 30 derajat. 30. Nah, kemudian ada titik di atas 0 kecil di atasnya ini. Ini bacanya derajat. Kalau 30 berarti 30 derajat. Kalau 90 berarti 90 derajat. Seperti itu. Nah, ini tadi jam 9. Jam 9 atau pukul 9 terdiri dari dua jarum jam, yaitu jarum jam yang kecil ini yang menunjukkan jamnya, kemudian jarum panjang menunjukkan menitnya. Di ruang kelas atau di rumah kalian terdapat jam dinding. Misalkan jam dinding tersebut menunjukkan pukul 9. Jarum pendek menunjuk ke angka 9. Sedangkan jarum yang panjang menunjuk ke angka 12. Dua jarum tersebut membentuk sudut. Dapatkah kalian mengukur dan menentukan besar sudut terkecil antara dua jarum jam tersebut? Nah, kita disuruh mencari besarnya sudut yang terbentuk dari dua jarum jam ini. Yang satu di angka 9, yang satu di angka 12. Di sini sudutnya adalah sudut terkecil, berarti ada dua sini ya. Yang sebelah sini, yang atas ini kecil, ya, kemudian yang ini besar, tapi yang kita ukur adalah yang kecil. Ini jam pukul 9. Kita mau mengukur dengan busur derajat. Untuk busur derajatnya harus kita taruh seperti ini. Nah, ini garis lurus yang ada di bawah busur derajat harus diletakkan di salah satu jarum jam, entah itu di angka 9 atau di angka 12. Ini kakak letakkan di angka 9. Kakak ulangi ya. Nah, jarum pendeknya di angka 9, jarum panjangnya di angka 12. Garis lurus tadi yang mendatar harus kita letakkan di salah satu jarum ini. Ini kakak letakkan di angka 9. Dan titik titik pertemuan antara garis yang di sini harus tepat pada titik tengahnya ya. Kemudian kita ukur tadi dari angka 9 sampai angka 12 ya. Kita cari di sini.
cari angka nolnya, pakai yang kanan atau yang kiri. Karena angka 9 nya di sebelah kiri, maka kita gunakan sebelah kiri ya. Kita hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Jarum panjang di angka 12 itu menunjukkan angka 90. Jadi jam dinding menunjuk pukul 9, maka besar sudut terkecil yang terbentuk adalah 90 derajat. Karena tadi menunjuk di angka 12, kemudian di sini menunjukkan 90 derajat. Jika jam dinding menunjukkan pukul 3, pukul 4, pukul 10, bagaimana besar sudut terkecil yang terbentuk? Dapatkah kalian menghitungnya atau mengukurnya? Mari kita perhatikan penjelasan berikutnya. Nah ini, jika jam dinding menunjukkan pukul 3, bagaimana besar sudut terkecil yang terbentuk? Kita membuat jam dinding, kemudian kita membuat jarum pendek dan jarum panjang yang menunjukkan pukul 3. Karena pukul 3, maka jarum pendeknya di angka 3 dan jarum panjangnya di angka 12. Kemudian kita letakkan busurnya di salah satu jarumnya, mau pendek atau panjang terserah. Nah di sini kakak letakkan di pendek ya. Kemudian kita lihat jarum pendeknya di angka 3, kita perpanjang, angka nolnya di sini, berarti kita gunakan yang dalam. Kita hitung sampai angka 12, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ternyata besarnya adalah 90 derajat. Seperti itu ya. Jika jam dinding menunjukkan pukul 4, bagaimana besar sudut terkecil yang terbentuk? Maka kita gambarkan terlebih dahulu pukul 4 menggunakan jarum jam panjang dan pendek. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita letakkan busurnya pada angka 4 ini ya. Titiknya pas di tengah sini ya. Kemudian kita perpanjang angka 4-nya, jarum angka 4, nolnya di sini. Kita hitung sampai angka 12, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Jadi jarum panjang menunjukkan angka 110. Jadi besar sudutnya adalah 110 derajat. Seperti itu. Kemudian jika jam dinding menunjukkan pukul 10, bagaimana besar sudut terkecil yang terbentuk? Kita buat dulu ya jarum pendek dan panjangnya pada pukul 10. Jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 12. Kita taruh. Nah ini, kemudian ini kita letakkan tepat berhimpit dengan angka 10 ya. Jarum pendek di angka 10. Kita perpanjang, nolnya di sini. Kita hitung sampai 12 ya. Angka 12 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ternyata jarum panjang ini yang menunjuk angka 12, besar sudutnya adalah 60 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk jarum jam yang menunjukkan pukul 8.30. Lah ini 8.30. Bagaimana ya? Nih kita bikin ya. Kita buat jarum pendek dan jarum panjangnya pukul 8.30. Kalau 8.30 itu berarti jarum panjang di angka 6, kemudian jarum pendeknya antara pukul 8 dan 9 seperti ini. Di tengah-tengah. Kita letakkan. Nah, ini busurnya berhimpit dengan angka 6. Di sini angka 6 kita perpanjang, seret. Nolnya di sini, kemudian kita hitung 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah ini antara 70 dan 80. Jarum panjangnya di antara 70 dan 80. Jadi kita cari tengah-tengah atau antara 70 dan 80. Angka tengahnya adalah berapa? 75. Maka besarnya sudut terkecil yang terbentuk pada pukul 8.30 adalah 75. Jadi adik-adik kalau angkanya busur jarum jamnya itu menunjuk di antara dua buah bilangan, maka
kita pilih tengah-tengahnya. Misalkan 70 dengan 80 maka 75. Misalkan 80 dengan 90 maka kita pilih 85. Seperti itu ya. Nah, ini untuk latihan soal. Kakak sudah menyiapkan 4 butir soal. Nanti kalian bisa latihan mengukur besar sudut terkecil yang terbentuk oleh jarum jam yang menunjukkan pukul 5, pukul 11, pukul 9.30 dan pukul 15.30. Nanti bisa kalian coba di rumah, kemudian hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru yang ada di sekolah.